Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan rohani kita dan saya percaya hari ini Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Ya, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terangnya. Ketika Bapa berkata, inilah perjanjianku. Ya, aku akan menaruh firman. Ya, firman Tuhan di dalam mulutmu. Lalu Rohku akan menghinggapi engkau. Ada dua unsur yang Tuhan berikan kepada kita, yang Bapa berikan kepada kita, yaitu firman dan roh. Firman ya telah turun menjadi manusia. Dan itu kita mengenalnya di dalam nama Yesus Kristus. Dan Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan karena Yesus Kristus, kita bisa menerima pencurahan Roh Kudus. Dan karena pengorbanan Yesus Kristus, kita bisa bersekutu dengan Bapa yang tadinya persekutuan itu sudah putus. Sekarang kita bisa lagi. Kita bisa menghadap kepada Bapa tanpa perlu takut kita akan mati. Karena Bapa menerima kita. Karena pengorbanan Yesus. Apa yang Bapa janjikan terjadi. Bapa menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan. Tetapi kan ada prosesnya. Sebelum menerima Roh Kudus harus menerima firman yang menjadi manusia itu. Itu sebabnya Bapa menjanjikan dua. Roh Kudus lalu firman yang akan ditaruh di dalam mulut kita. Nah, untuk sampai ke mulut kita, firman harus tertanam kuat di dalam hati kita. Pastikan kita punya tanah hati yang baik. Karena kalau tanah hati kita tidak baik, firman itu kalau ada di dalam tidak akan pernah keluar dari mulut. Percayalah, itu tidak pernah akan terjadi. Tapi kalau firman itu tertanam di tanah hati yang baik. Tanah hati yang baik maksudnya apa? Kita mengerti firmannya. Kita memahami firman-Nya. Bukan dari sudut pandang kita, tetapi dari sudut pandang yang menyampaikan firman. Karena yang menyampaikan firman mendapatkan firman dari Tuhan. Artinya saudara akan memiliki sudut pandang sorga. Jadi bukan sudut pandangmu sendiri-sendiri. Tetapi mulai memahami. Kalau saudara punya tanah hati yang baik, saudara memahami firman Tuhan, saudara mengerti firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu telinga yang dibukakan, mata yang dibukakan. Kita perlu melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita perlu mendengar dari sudut Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita mendengarkan apa. Ya, kalau itu terjadi maka artinya tanah hati kita baik. Dan firman yang diberikan oleh Bapa kepada kita itu benar-benar ada di mulut kita. Jadi perhatikan, Bapa tidak bermaksud memberikan firman untuk ada di dalam hati kita saja. Bapa memberikan firman ditaruh dalam mulut kita. Itu tujuannya. Supaya apa? Supaya ketika engkau berkata sesuatu, perkataanmu adalah firman. Perkataanmu bukan omong kosong. Perkataanmu bukan tidak ada artinya. Perkataanmu selalu mengandung sesuatu. Dan sesuatunya adalah kehidupan. Ketika engkau berkata-kata ada aliran kehidupan. Dan kalau engkau menerima firman dan Roh Kudus, maka firman Tuhan katakan, Yesaya 60, engkau akan menjadi terang. Dan terang bukan hanya untuk keluarga saja, tapi terang atas bangsa-bangsa. Nah sekarang, saya mau membahas tentang terang. Ya, karena terang Tuhan telah terbit atas kita. Terang Tuhan telah terbit. Bukan akan terbit. Tapi telah terbit. Ingat saudara, kalau matahari sudah terbit, artinya tidak ada yang bisa membenamkan matahari. Kalau matahari sudah terbit, semua kegelapan harus menyingkir. Ya. Waktu mataharinya terbenam, kan kegelapan ada di mana-mana. Tetapi ketika matahari itu terbit, tiba-tiba lampu jalanan dimatiin semua. Tidak perlu alat bantu. Kalau matahari sudah terbit,
tidak perlu lampu. Jadi sekarang kita harus tahu bahwa terang Tuhan telah terbit. Bukan akan. Kalau akan artinya masih gelap. Kalau telah terbit, terangnya sudah ada. Terang itu sudah ada. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang disebut terang? Ya, siapa yang disebut terang? Yohanes 9 ayat yang kelima berkata begini. Selama aku, ini Yesus yang berkata, ya. Yohanes 9 ayat yang kelima. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi selama Yesus di dalam dunia, Yesus menjadi terang dunia. Makanya jelas kalau dikatakan terang Tuhan telah terbit. Karena Yesus sudah hidup di dunia. Benar? Yesus sudah hidup di dunia. Dan selama Yesus hidup, selama kira-kira 33,5 tahun usia Yesus, selama Yesus hidup sebagai manusia, Yesuslah terang dunia. Ya, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi perhatikan, Yesus terang dunia. Lalu siapa lagi? Matius 5 ayat yang ke-14. Matius 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi yang pertama yang menjadi terang dunia adalah Yesus. Yang kedua, Yesus sendiri yang berkata, jadi di Yohanes Yesus yang berkata, akulah terang dunia. Tapi di Matius pasal 5 ayat 14, Yesus juga yang berkata, kamu adalah terang dunia. Kita cari tahu dulu, yang dimaksud kamu ini siapa? Karena kadang kita nggak tahu, kamu adalah terang dunia. Tapi ketika kita ketemu sama orang Kristen, loh kok kagak ada terang-terangnya? Kita jadi kaget gitu, kok firman Tuhan beda ya? Kita pikir semua orang Kristen adalah terang dunia. Belum tentu. Siapa yang dimaksud kamu di sini? Nah, ini harus kita lihat ke atasnya lagi, ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, kalau kita melihat di Matius pasal 4, ayat yang terakhir, itu orang banyak datang kepada Yesus. Bahkan dari luar kota. Oh, sedang terjadi KKR. Dari luar kota. Kenapa mereka datang kepada Yesus? Karena di situ ada berkat. Ada berkat. Yang sakit disembuhkan, ada berkat kesembuhan. Ya. Yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Ada berkat. Ya. Belum kalau Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada berkat secara materi. Ada berkat. Mereka datang dari luar kota untuk berkat yang lahiriah. Mereka mau datang. Dari luar kota mereka tidak naik pesawat. Tiket belum dijual. Ya, tapi mereka datang semua. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Yesus naik ke bukit. Sama siapa? Sama orang yang dari luar kota, yang berbondong-bondong. Itu ada yang dari Dekapolis. Dekapolis itu artinya 10 kota. Jadi banyak kota yang datang kepada Yesus. Tapi Matius pasal 5 ayat yang pertama, Yesus itu naik ke atas bukit. Kenapa Yesus naik ke atas bukit? Karena ini. Tujuan intinya bukan untuk orang sakit disembuhkan, orang miskin jadi kaya. Bukan. Karena itu adalah sesuatu yang otomatis. Kalau kita ada di dalam Tuhan dan kita hidup di dalamnya, itu otomatis akan terjadi. Jadi selama orang perlu didoakan untuk kesembuhan, artinya belum hidup sepenuhnya. Kalau misalnya ada kekurangan, ada sakit, bisa doa sendiri. Kenapa?
Karena di dalam kita ada Roh Kristus, ada Roh Kudus. Nah, orang-orang yang banyak ini datang kepada Yesus untuk yang itu. Tapi, dengar, Yesus tidak berkata, tidak boleh mengikuti aku. Yesus hanya naik ke bukit. Orang yang mau mengikuti Yesus, boleh naik ke bukit. Yang jadi pertanyaan, apakah kita mau ke bukit bersama-sama dengan Tuhan? Di bukit, sudut pandangnya beda, saudara. Dengan kita ada di bawah. Waktu di bawah kita lihat gajah besar. Harimau begitu menakutkan. Kita ada di atas bukit, lihat gajah kecil. Harimau, nggak ada apa-apanya. Karena kita ada di atas bukit. Sudut pandangnya beda. Jangan lihat semut kalau dari atas bukit. Ya. Nah, ketika Yesus naik ke atas bukit, tidak ada larangan. Dengar, tidak ada larangan untuk mengikut Yesus. Itu sebabnya ada yang ikut naik ke atas bukit kan? Boleh nggak? Boleh. Tapi siapa yang naik ke atas bukit? Dikatakan di situ adalah murid-murid Yesus. Siapa murid Yesus? Nah, kepada murid-murid yang datang kepada Yesus di atas bukit inilah yang Yesus katakan, kamulah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi, yang menjadi terang dunia, pertama Yesus, yang kedua adalah para murid. Nah, siapa para murid ini? Ya, kita harus tahu siapa para murid ini. Para murid ini tidak langsung menjadi terang dunia. Karena ingat, batasannya selama Yesus ada di dunia, yang menjadi terang dunia adalah Yesus. Jadi, waktu Yesus ada di dunia, para murid yang dikatakan kamu adalah terang dunia, belum menjadi terang dunia. Karena ada Yesus. Tetapi, apa yang Yesus katakan, pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Semua yang Tuhan janjikan, semua yang Tuhan firmankan, pasti terjadi. Ketika Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Pada saat itu murid-muridnya bahkan masih suka mengeluh. Masih suka membantah. Masih mau di kanan kiri Yesus kalau Yesus jadi raja. Masih punya kepentingan pribadi. Tetapi ketika Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Firman itu berjalan. Sudah ada penggenapannya. Di dalam roh sudah ada penggenapannya. Kapan terjadinya? Karena firman pasti direalisasikan. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Yesus sudah tidak ada di dunia. Para murid ini berubah menjadi rasul. Mereka menjadi terang dunia. Apa yang Yesus katakan terjadi. Setiap perkataan Tuhan pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Hanya kita harus tahu prosesnya. Karena Tuhan bukan pribadi yang asal-asalan. Semua ada prosesnya. Kalau kita tahu prosesnya, kita akan mendapatkan hasil akhir yang tepat. Selama kita tidak mengikuti proses dengan tepat, jangan berharap hasil akhirnya akan tepat. Saudara, kalau mau membuat baju, ya, itu kan awalnya benang. Nah, saudara tidak mau jalan pintas dari benang saudara bikin baju. Aut-autan saudara. Dari benang langsung bikin baju. Nggak bisa, harus jadi kain dulu. Harus jadi kain, nah baru nantinya dari kain, tidak sistemnya langsung dibuang jadi baju. Enggak, ada prosesnya lagi. Harus dibentuk sesuai pola. Dan untuk mendapatkan benang nggak langsung ada. Jadi semuanya ada prosesnya. Kalau prosesnya tepat, maka akan muncul benang. Kalau dari benang dijadikan kain, nanti hasil akhirnya bisa menjadi baju. Tapi kalau dari benang, ya tidak dibuat
menjadi kain, maka baju tidak pernah akan jadi. Oh, saya berharap saudara mengerti ini. Benang itu akan dipakai lagi untuk menyatukan ya potongan-potongan baju. Disatukan menjadi baju yang utuh. Itu sebabnya di baju saudara ada benang. Ya, Dia Tuhan kita yang luar biasa. Ketika Dia berfirman, maka pasti terjadi. Jadi yang disebut kamu adalah terang dunia adalah para murid yang menjadi rasul. Yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Baru bisa menjadi terang dunia. Dan Yesus berkata, selama aku di dunia, aku adalah terang dunia. Artinya Tuhan sudah berkata, polanya adalah Yesus. Yang pertama menjadi terang dunia adalah Yesus. Ini pola. Karena yang jadi pertama itulah pola. Ya, saudara tidak akan membuat baju. Setelah baju jadi, baru saudara membuat pola. Tidak pernah. Buat pola dulu, yang pertama adalah pola. Setelah ada pola, baru bisa ada baju. Nah, Yesus yang pertama. Yesus adalah pola. Itu sebabnya ketika Roh Kudus dicurahkan, para rasul bertindak sama seperti Yesus ketika hidup. Dan ketika para rasul punya anak-anak rohani, anak-anak rohaninya bertindak sama seperti para rasul. Artinya anak-anak rohaninya bertindak sama seperti Yesus. Itu sebabnya di Antiokhia para murid, ya, para rasul tadinya disebut para murid. Sekarang rasul punya anak-anak rohani disebut para murid. Para murid di Antiokhia disebut Kristen, yang artinya little Christ dengan dasar pemikiran karena mereka bertindak sama seperti ketika Yesus Kristus hidup di dunia. Itu sebabnya disebut Kristen. Jadi artinya apa? Semua mengikuti pola. Mereka menjadi terang dunia. Apa yang terjadi di zaman Yesus mulai terjadi lagi di zaman rasul-rasul. Dan saudara perhatikan. Pola pertama cuma satu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus lakukan sendiri. Otomatis mujizat yang ada ya sesuai dengan ruang dan waktunya. Tetapi Yesus sudah berkata bahwa kita ini sekarang gereja Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Oh, haleluya. Itu sebabnya para rasul mulai melakukan perkara-perkara dan Tuhan menyertai. Mulai ada mujizat-mujizat yang baru. Sekarang bayangan bisa menyembuhkan orang. Sekarang sapu tangan bisa menyembuhkan orang. Ada sesuatu yang baru. Nah, saya percaya apalagi di dalam hidupmu. Kita ini sudah keturunan yang keberapa. Artinya pekerjaan Tuhan semakin besar di dalam hidup kita. Akan ada mujizat-mujizat yang baru. Akan ada hal-hal yang baru. Hal-hal ilahi yang baru. Yang supranatural terjadi dalam hidupmu. Dan ini tidak bisa dihalangi oleh kuasa apapun juga. Karena yang bekerja di dalam kita adalah kuasa yang maha tinggi. Nama di atas segala nama. Yang semuanya ada di bawah kakinya. Tidak ada yang di atasnya. Semua di bawah kakinya. Semua nama yang bisa disebut ada di bawah kakinya. Artinya kekuasaan yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Itu adalah kekuasaan dari tempat maha tinggi. Tidak ada yang bisa menghalangi untuk pekerjaan Tuhan. Dinyatakan dalam hidupmu. Dinyatakan melalui hidupmu. Sehingga kota-kota dan bangsa-bangsa akan diubahkan. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Biar kita semua menjadi terang dunia. Haleluya. Yesus adalah polanya. Kalau saudara mau hidup sesuai dengan pola. Artinya engkau harus tahu apa yang dilakukan oleh pola. Bagaimana saudara taunya? Melalui firman.
Kalau saudara tidak mau belajar firman, tidak mau memahami firman, bagaimana mungkin engkau tahu apa yang dilakukan oleh Yesus? Sedangkan Yesus, dasar dari segala sesuatu adalah firman. Ketika dia menang melawan pencobaan, dia memakai firman. Lalu saudara mau mengubah itu untuk menang atas pencobaan. Bagaimana mungkin? Untuk menang atas pencobaan, Yesus berkata, ada tertulis. Artinya apa? Ada firman. Kalau firman yang dikatakan oleh Yesus masuk di dalam hati kita, masuk dalam pikiran kita, dan Roh Kudus dicurahkan atas kita, itu ada di dalam mulut kita. Ketika kita perkatakan sama seperti Yesus menang atas pencobaan, maka kita pun akan menang atas segala pencobaan. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Jadi saudara bisa melihat prosesnya ya. Jadi kalau di dalam kita ada firman, baru itu ada di mulut kita. Nggak bisa firmannya langsung di mulut kita. Saudara perhatikan, kalau saudara tidak menghidupi firman, lalu saudara memperkatakan firman, maka firman itu sama seperti yang kita baca tanpa ada penyingkapan. Artinya itu seperti huruf-huruf saja, itu seperti kata-kata saja. Tidak ada artinya, kosong. Tetapi kalau itu hidup di dalammu, ketika engkau memperkatakan firman, maka itu akan menjadi kehidupan. Ada aliran-aliran kehidupan yang mengalir keluar dari dalam kita. Sehingga itu akan memberkati banyak orang. Dan bukan hanya memberkati, tapi mengubah banyak orang. Karena orang harus diubahkan. Kembali menjadi serupa dengan Tuhan. Serupa dengan gambarannya. Karena itu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Harus kembali lagi. Dan Tuhan akan memakai kita. Untuk mengubah kota-kota dan bangsa-bangsa. Haleluya. Jadi kalau kita mau menjadi terang dunia sama seperti Yesus yang adalah terang dunia. Maka kita harus tahu firman. Ketika Yesus menghadapi Lazarus yang mati. Apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus berkata, bangkitlah, keluarlah. Lazarus, keluarlah. Yang keluar Lazarus yang tepat. Karena saya percaya ada Lazarus yang lain. Tetapi tidak semua seisi dunia yang namanya Lazarus keluar dari kubur. Hanya Lazarus yang satu itu. Kenapa? Karena Lazarus yang satu itu punya frekuensinya. Kalau saudara punya frekuensinya, ketika Tuhan berfirman kepada engkau, firman itu akan terjadi. Kenapa Lazarus yang lain tidak bangkit? Kenapa Lazarus yang lain tidak keluar? Saya percaya banyak yang namanya Lazarus. Loh, kita harus tahu di kitab Injil itu ada perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Artinya apa? Nama Lazarus sudah pasaran. Oh, perumpamaan aja pakai nama Lazarus. Artinya ini nama yang banyak dipakai. Sama seperti ketika nama Maria ada. Nama Maria bukan satu kan? Tapi yang Yesus panggil Maria. Hanya Maria Magdalena. Saudara pastikan. Jadi saudara tidak perlu, nama saya sama nih sama yang sono. Nama David banyak. Di mana-mana ada. Di pasar ada. Di kota ada. Di desa ada. Di mana-mana ada. Tapi kalau Tuhan berkata David. Nah kita harus tahu David mana yang merespon. Karena yang hanya punya frekuensinya itu yang akan merespon. Yang tidak punya frekuensinya mana bisa merespon. Kalau ada frekuensinya pasti merespon. Kalau Tuhan berkata, hai orang percaya. Kalau engkau orang percaya, engkau punya frekuensi yang sama dengan sorga, maka engkau akan merasakan ada gelora roh di dalammu. Itu sebabnya ketika Tuhan berfirman, atau ketika engkau menerima firman kerajaan, maka engkau tahu di dalammu ada kehidupan. Engkau tidak mungkin biasa-biasa aja. Di dalammu ada kehidupan, roh di dalammu bergejolak. Karena apa? Ini firman dari sorga. Jadi saya baru 1 poin saudara. Kita mau sampai jam berapa ini. Tapi saya merasa kita harus tahu bahwa pola kita adalah Yesus. Dan kita harus bekerja
Seperti yang Yesus lakukan. Supaya ketika kita berkata, Lazarus, jangan semua Lazarus keluar. Waktu ada Yesus, Lazarus keluar, itu bisa tahu. Setelah Lazarus keluar, Yesus katakan, buka kainnya. Buka kain kafannya. Lah, kalau Lazarus yang lain yang tidak ada Yesus di situ, ikut keluar. Ini yang pergi bukan Lazarus. Orang-orang yang ada di situ pergi semua. Lazarus ya balik lagi ke kubur. Nggak ada yang bukain kainnya. Sudah keluar hidup, masih ditutup kain. Ketutup, nggak ada hawa. Mati dia, masuk lagi ke kubur. Tetapi Lazarus yang satu ini beda. Haleluya. Karena ketika dia keluarnya berjumpa dengan Yesus. Pastikan saudara kalau mendengar firman, saudara menjumpai Yesus di situ. Dan semua kain yang menutupi Lazarus dibuka. Saya percaya sekaranglah waktunya. Semua yang menutupi hidupmu. Semua kabut yang menutupi hidupmu. Sehingga engkau tidak tampil keluar. Sekarang dibukakan. Di dalam nama Yesus. Aku bernubuat atas engkau. Semua hal yang menghalangi engkau untuk tampil keluar. Di dalam nama Yesus sekarang terbuka. Tersingkap. Di dalam nama Yesus. Ini waktunya kebangkitan orang-orang percaya. Terjadi di dalam kita. Terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Pastikan kita mengenal Yesus. Pastikan kita mengenal Tuhan. Pastikan kita mengenal Bapa. Karena prinsipnya begini. Ketika saudara menerima Yesus Kristus, namamu ada di kitab kehidupan. Dan kita punya Tuhan yang bisa mengingat semuanya. Ketika namamu ada di kitab kehidupan, engkau sudah satu frekuensi dengan Bapa. Tetapi itu harus dipelihara. Karena terkadang, karena engkau tidak menyalakan frekuensinya, tidak menyelaraskan terus frekuensinya, ketika Tuhan bicara, engkau nggak dengar. Jadi jangan berkata, Tuhan tidak kenal saya. Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Tuhan tahu siapa orang yang berkenan kepadanya. Tuhan tahu. Dari semua anak Isai, ada 8 orang yang harus menjadi raja adalah Daud. Tuhan tahu, itu sebabnya yang dipanggil adalah Daud. Eliab dipanggil pertama secara lahiriah. Dia luar biasa. Tetapi apa yang luar biasa menurut dunia, belum tentu luar biasa menurut Tuhan. Bagi Tuhan, Daud lebih luar biasa. Terbukti saudara, ketika di medan perang, siapa yang mengalahkan Goliat? Eliab ada di sana. Syama ada di sana. Tapi kenapa yang mengalahkan adalah Daud? Karena Daud punya frekuensinya. Ketika menghadapi beruang, Daud punya frekuensi dari Tuhan. Apa yang harus dilakukan dengan apa yang ada padanya dia lakukan. Singa ditangkap janggutnya. Jadi saya rasa di zaman Daud, singa itu tidak ada yang berjanggut. Karena kalau ada ditangkap, janggutnya ditangkap saudara. Singa pasti ke salon, cukur, nggak mau ada janggut. Kalau ada janggut ketemu Daud bahaya. Bayangkan singa yang takut sama Daud. Seharusnya seperti itu. Seharusnya singa-singa yang akan menerkam engkau harusnya takut kepadamu. Karena di dalammu ada singa dari Yehuda. Yang bisa mengatasi semua singa yang ada di dunia ini. Karena singa dari Yehuda ketika mengaum, maka semua singa akan lari ketakutan. Masalahnya apakah auman singa Yehuda itu ada di dalammu? Ketika singa Yehuda mengaum di dalam engkau, keluarnya itu berupa firman. Dan firman kalau didasarkan atas kekuatan Roh Kudus, ya, ketika disampaikan dengan kekuatan roh, maka firman itu akan menjadi kehidupan. Haleluya. Itu akan menjadi air-air hidup. Saudara tahu kalau air hidup,
Saya kasih tahu soal air dulu. Saudara duduk dulu lah. Simpan energi untuk ntar lagi. Air yang dikatakan air hidup, artinya ini bukan air yang di dalam bak. Karena air yang di dalam bak, kalau diambil berkurang. Tidak hidup artinya. Mengerti ya? Kan kalau tidak hidup diambil terus, hilang. Lama-lama hilang, berkurang. Akhirnya habis, ketika habis tidak ada airnya. Betul? Ya, air kalau kita yang di bak, kita buka tutupnya, keluar semua air, satu titik airnya tidak akan mengalir. Benar? Tetapi yang Yesus katakan, kalau kita menjadi terang dunia sama seperti Yesus, polanya adalah Yesus, di dalam kita ada aliran-aliran air hidup dan di dalam kita itu ada mata airnya. Nah, mata air ini yang membuat airnya hidup. Ketika diambil segayung, dia tambah segayung. Ketika diambil seember, dia tambah seember. Tidak pernah berkurang. Itulah hidupmu di dalam Tuhan. Siapa bilang kita hidup dalam kekurangan? Tidak ada kekurangan dalam hidup orang-orang percaya. Kalau ada mata air, saudara lihat sumur. Ya, yang punya mata air. Ketika orang-orang ambil pakai timba. Kalau zaman dulu ada. Mungkin banyak saudara yang zaman sekarang tidak tahu yang menimba sumur. Ya, saya diizinkan Tuhan untuk melakukan itu. Ya, waktu dulu pakai air pompa. Dulu nggak main pam. Ya, pam itu mungkin untuk kalangan pejabat atau pengusaha. Jadi kita nggak pakai pam, pakai air tanah, pakai pompa. Nah masalahnya kadang pompa bisa rusak. Ketika pompa rusak, saya ke sumur. Ngapain ke sumur? Ngambil air. Jadi harus tahu kalau ke sumur, ambil air. Kecuali kalau saudara ke sumur bor. Saudara bukan ambil air, itu nama tempat. Jadi saudara ambil dan tidak ada satupun yang melarang dan tidak ada satupun yang mengeluh, jangan diambil terus. Nanti airnya habis. Enggak ada saudara. Saya ambil sampai saya penuhin bak mandi. Jadi kita bikin bak yang cukup besar. Karena saya keluarga besar. Dan saya mengambilnya pagi sore. Udah kayak restoran. Ya, jadi saya ambil. Tapi ketika itu pagi saya ambil, sore kembali lagi, airnya segitu lagi. Lah, yang tadi saya ambil airnya kemana? Airnya ada di dalam bak mandi. Ketika saya ambil lagi, airnya masih segitu. Kenapa? Karena ada kehidupan di dalamnya. Ada mata air yang keluar terus airnya, keluar terus airnya. Harusnya hidupmu, hidup saudara, hidup orang-orang benar. Harusnya tidak pernah kehabisan air kehidupan. Tidak pernah kehabisan kehidupan. Makanya di dalam kita, melalui kita akan mengalir air-air kehidupan. Haleluya. Saudara menangkap ini? Kalau saudara bisa melihat pola yang Yesus lakukan. Saudara hidup di dalam pola, maka saudara bisa menikmati air hidup itu. Ketika engkau berkata-kata, oh ini firman keluar sudah banyak nih. Tapi di dalam kita firmannya tidak habis-habis. Apa yang terjadi? Ada firman yang baru. Mungkin ayatnya sama, tetapi penyingkapannya baru. Ada firman yang baru di dalam kita. Karena Yesus berkata di dalam kita ada mata air. Jadi keluar terus. Itu sebabnya ketika Petrus dan Yohanes yang mengikuti pola Yesus ketemu orang lumpuh. Dia berkata demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dia mengeluarkan firman. Tetapi firman tidak pernah habis di dalam hidup Petrus. Karena setelah dia berkata seperti itu. Di Serambi Salomo dia berkhotbah panjang saudara.
Firman yang baru ada lagi. Seharusnya begitulah hidup kita. Ketika kita memperkatakan firman, ada firman yang baru lagi. Ada firman yang baru lagi. Itu membuat pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah-tambah. Kita tahu bahwa Tuhan kita berkuasa. Kita tahu Tuhan kita berdaulat. Dan kita tahu setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita, yang ada di dalam kita, pasti digenapi. Pasti digenapi. Kalau saudara ragu-ragu, jangan mau. Itu bukan dari Tuhan. Sifat firman adalah pasti. Kalau saudara bilang amin, itu artinya iya, setuju, pasti terjadi. Itu artinya amin. Jadi kalau saudara bilang amin, bukan amin. Habis itu nggak percaya. Jangan, itu bukan amin. Amin itu artinya kita beriman. Itu amin. Kita beriman bahwa itu pasti terjadi. Itulah amin. Ya. Jadi saudara udah bilang amin, udah tahu nih ya, percaya. Kalau percaya pasti jadi. Hukumnya seperti itu, prosesnya seperti itu, pasti jadi. Ketika Bapak berfirman, pasti jadi. Akan diberikan firman, jadi. Itu kan susah saudara, firman ditaruh di mulut susah. Hanya nabi yang bisa menerima itu. Musa terima firman dari Tuhan, dia ngomongin, bisa karena dia nabi. Nah masalahnya tidak semua orang menjadi nabi. Tetapi waktu Yesus Kristus datang, diputus itu semua. Bukan cuma nabi yang bisa menerima firman. Tetapi semua orang yang mengikuti pola. Jadi harus tahu, karena Tuhan tidak pernah memberikan untuk semua orang begitu saja. Karena ini bukan murahan. Sorga, masuk sorga, saudara itu gratis memang. Ya. Tidak ada biaya. Yang mahal itu kalau ke rumah duka. Biayanya mahal. Tapi ke sorga tidak. Kenapa ke sorga tidak pakai biaya? Karena kalau pakai biaya, satu orang pun atau semua orang dikumpulkan di dunia ini tidak pernah akan masuk ke dalam sorga. Karena harganya terlalu mahal. Kalau nggak digratisin, nggak ada yang masuk sorga. Dan untuk saudara gratis masuk sorga, harus ada yang bayar. Yesus Kristus yang bayar semuanya. Itu sama seperti kalau saudara ke Dufan, saudara nggak punya tiket, itu tinggal disuruh masuk sama yang, sudah, masuk aja. Oh kenapa? Udah ada yang bayar. Tapi kalau belum ada yang bayar, saudara main masuk aja, digetok saudara. Diusir. Kalau saudara nggak mau keluar, dilempar supaya saudara keluar. Jadi saudara harus keluar. Tapi karena sudah ada yang bayar, bisa masuk. Sekarang hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus menjadi pola. Karena Yesus menjadi pola, kita mengikuti teladan Yesus. Yesus sudah menjadi tebusan bagi semua orang. Itu supaya ketika kita ke sorga menjadi gratis. Tetapi bukan berarti ini murah, ini sangat mahal. Karena darah Kristus tidak ada di dunia ini lagi. Itu satu-satunya darah yang suci. Saudara tahu, kalau cuma satu, itu mahal. Saudara tahu tas branded Hermes. Kalau dibuat 5, itu harganya mahal saudara. Miliaran. Tapi kalau dibuat 1, itu lebih mahal lagi. Cuma 1 yang ada. Lebih mahal lagi. Karena kalau cuma 1 itu mahal. Sekarang pola kita Yesus. Cuma 1, itu mahal. Saudara ke sorga, bisa ke sorga. Karena Yesus. Dia pola kita. Itu sebabnya saudara jangan sendirian ke sorganya. Bawa orang-orang juga ke sorga. Bagaimana caranya? Jangan jadikan orang jadi Kristen. Emang dikira orang Kristen bisa masuk sorga? Bukan. Itu kan cuma agama. Hanya orang yang percaya yang bisa masuk. Itu sebabnya tulusnya sudah diberikan oleh Tuhan. Roh Kudus dicurahkan atasmu,
dan engkau akan menjadi saksi. Jadi caranya bagaimana? Saudara menjadi saksi. Menjadi saksi itu apa? Menceritakan pekerjaan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Gampang kan? Nggak usah korek-korek Alkitab. Cerita aja. Tuhan menyembuhkan. Ya, Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan mencukupi saya. Saudara kasih tahu detailnya. Ketika orang bertanya kepada saudara, saudara bisa jawab. Kenapa? Karena itu hidupmu yang kau ceritakan. Ketika kau menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, nah saudara bisa bercerita. Begini. Orang baru, oh begitu ya. Emang bisa? Biasanya gitu yang ditanya. Emang bisa? Kita tinggal bilang, bisa. Kenapa? Karena saya sudah mengalami. Yang jadi masalah kita ngomong tapi belum mengalami. Ketika ditanya emang bisa. Nah itu dia. Ayo kita sama-sama berdoa supaya itu terjadi dalam hidup kita. Nggak enak saudara. Tetapi kalau saudara mengalami dan saudara bicara. Orang berkata emang bisa? Bisa. Dengan yakin kita berkata bisa. Kita bisa hidup dengan Tuhan. Kita bisa hidup dari firman-Nya. Haleluya. Jadi ingat, yang menjadi terang dunia, pertama, Yesus. Terang telah terbit atas kita sekarang. Yang tadinya terang itu ada di dalam diri Yesus, bukan di dalam diri kita. Sekarang, terang itu ada di dalam kita. Kapan kita menjadi terang dunia? Ketika Yesus sudah tidak ada di dunia. Apakah sekarang Yesus tidak ada di dunia? Iya, tidak ada di dunia. Yang ada rohnya, bukan tubuh Yesusnya. Ya. Jadi Yesus tidak ada di dunia. Artinya waktu sekarang ini kita bisa menjadi terang dunia. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, murid-murid menjadi terang karena ada satu peristiwa yaitu pencurahan Roh Kudus. Apakah kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus? Kalau kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus, maka kita bisa menjadi terang sama seperti Yesus adalah terang dunia. Jadi, Bapa bisa bekerja dalam hidup kita apa saja yang Bapa inginkan. Dengar saudara, saudara yang suka mendoakan orang sakit, tapi orang sakit itu tidak sembuh. Saudara nggak usah perlu khawatir, takut atau apa. Enggak. Karena begini, ini yang harus kita tahu. Waktu Yesus hidup, tidak semua orang yang sakit disembuhkan. Kita harus tahu itu. Ketika orang banyak ya mengelilingi Yesus, kuasa kesembuhan mengalir hanya untuk satu orang. Untuk orang yang menderita sakit pendarahan. Untuk wanita yang sakit pendarahan. Cuma satu. Lalu ketika Yesus kembali ke kotanya, Nazaret. Firman Tuhan katakan di situ tidak banyak mujizat yang dibuat. Jadi kita harus tahu. Tidak semua yang sakit itu disembuhkan. Tapi kita percaya kepada kehendak Tuhan. Kita percaya kepada kehendak Bapa. Kalau kita mendoakan orang sakit, miliki iman. Bahwa Yesus mau menyembuhkan. Tuhan mau menyembuhkan. Doakan. Kalau enggak sakit, doakan lagi. Masih sakit, doakan lagi. Sampai sembuh. Kalau enggak sembuh, malah mati, kubur. Jangan doa kesembuhan lagi. Jadi jangan membuat kita itu seperti kok tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai kita benar-benar bisa tahu kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mendoakan orang sakit, lihat Roh Kudus menuntun kita ke siapa. Saudara jangan semua orang sakit mau saudara tumpang tangan sembuh semuanya. Nggak,
Kalau Roh Kudus menuntun kita melakukan itu, silakan. Tapi kalau tidak, saudara melakukan itu, saudara akan capek sendiri. Ya. Biar Tuhan bekerja melalui kita. Ingat, pola kita adalah Yesus. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, murid-muridnya dibiarkan pergi cari makanan. Tapi Yesus tetap memberikan makanan dan minuman. Dia bertemu dengan perempuan Samaria. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia memisahkan diri dari murid-muridnya untuk berjumpa dengan satu orang. Karena satu orang ini yang bisa mengubahkan kota. Haleluya. Ikuti tuntunan Roh. Ketika engkau ikuti tuntunan Roh, maka pola Yesus ada di dalammu. Ketika engkau memiliki pola Yesus, maka apa yang engkau lakukan akan sama seperti yang Yesus lakukan. Itu sebabnya engkau baru layak disebut Kristen. Engkau pengikut Kristus yang sama seperti Kristus. Sama seperti Yesus melakukannya. Nah, para murid yang menjadi terang dunia ini harus menunggu sampai Roh Kudus dicurahkan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Roh Kudus sudah dicurahkan sekarang ini? Sudah. Karena Roh Kudus dicurahkan pertama kali di loteng Yerusalem. Dan perhatikan, setelah itu tidak berhenti. Setelah itu, ketika Filipus ada di Samaria, dia berkhotbah, orang-orang bertobat, lalu dilanjutkan dengan Petrus dan Yohanes datang ke sana. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Mereka berdoa supaya mereka menerima pencurahan roh. Pencurahan roh terjadi lagi. Ketika Petrus ke rumah Cornelius, terjadi pencurahan roh. Mereka berkata-kata yang sama seperti para rasul ketika menerima pencurahan roh. Artinya pencurahan roh tidak berhenti. Lalu pencurahan roh ini dibawa juga oleh para murid ke Antiokhia. Di Antiokhia mulai terjadi juga pencurahan roh. Barnabas diutus ke situ, terjadi pencurahan roh. Lalu kemudian Barnabas dan Paulus pergi ke kota-kota, ke bangsa-bangsa. Hal yang sama terjadi ketika Paulus ada di Efesus. Orang-orang yang sudah menerima Yesus, ketika didoakan mereka menerima pencurahan roh. Pencurahan roh sudah terjadi, artinya kita bisa menjadi terang dunia. Jadi pastikan kita sudah menjadi terang dunia. Karena kita adalah terang dunia. Nah, firman Tuhan berkata Matius 5 ayat 14, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara tahu, ini bicara kota, letaknya di atas gunung. Tidak mungkin menyembunyikan kota yang ada di atas gunung. Karena apa? Semua orang bisa melihat. Semua orang bisa melihat. Mau disembunyikan gimana? Adanya di atas. Jadi kalau saudara adalah terang dunia, saudara tidak bisa bersembunyi. Percayalah, saudara tidak mungkin bersembunyi. Karena saudara adalah terang dunia. Dia terang yang ada di dalam kita. Dan karena terang itu ada di dalam kita, maka kita adalah terang dunia. Dan kita tahu Yesaya 60. Yang dimaksud terang bukan lampu, tapi matahari. Kalau matahari sudah terbit, jangan ada yang berkata, kalau mendung bagaimana? Artinya mataharinya nggak terbit. Ini dikatakan kalau matahari telah terbit, artinya kegelapan menyingkir. Artinya apa? Kalau terang Tuhan terbit atasmu, kegelapan dalam hidupmu tersingkir. Tersingkir dengan sendirinya. Nggak usah pusing-pusing. Kalau terang Tuhan terbit atasmu, artinya kekurangan tersingkir. Sakit penyakit tersingkir. Karena terang Tuhan telah terbit atasmu. Itu sebabnya. Dua hal ini yang saya sampaikan. Dua peristiwa sudah terjadi. Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Artinya terang dunia bukan Yesus lagi, tetapi para murid. Para murid menjadi terang dunia setelah Yesus pergi kepada Bapa, tetapi harus menunggu pencurahan roh.
ketika terjadi pencurahan roh, saat itulah para murid yang menjadi rasul menjadi terang dunia. Dan sekarang kita berada pada zaman sekarang ini. Ini adalah waktu yang terbaik. Saya bisa mendengar sorga berkata, ini adalah waktu yang terbaik. Ini adalah masa yang terbaik. Ini adalah masa yang terbaik untuk kita menjadi terang dunia. Dan kalau kita menjadi terang dunia, artinya segala sesuatu yang tidak baik di dalam kita tersingkir. Ketika matahari telah terbit, artinya segala hal yang menutupi untuk terjadi kegelapan, menutupi matahari, tidak bisa, saudara. Matahari tetap akan terbit dan matahari telah terbit. Terang Tuhan telah terbit atasmu. Jadilah terang Tuhan, berfungsilah menjadi terang Tuhan. Sama seperti Yesus hidup menjadi terang, demikianlah engkau hidup menjadi terang. Dan engkau menjadi terang dunia ini, yang menerangi kegelapan dunia ini. Kau menerangi kegelapan yang ada di dalam setiap hati manusia. Lakukan ini di dalam rumahmu terlebih dahulu. Lakukan terlebih dahulu. Jadi saudara nggak berpikirnya susah. Lakukan di dalam rumahmu. Jadilah terang dunia. Kalau engkau menjadi terang dunia, artinya dari dalam hidupmu ada aliran-aliran air hidup. Yang tidak pernah mati. Firman yang engkau perkatakan adalah firman kehidupan. Bukan firman yang berupa logos. Tapi firman yang berupa rema. Firman yang tersingkap. Bukan firman yang hanya dari kata-kata saja. Tapi ini tersingkap. Sehingga engkau bisa membuka mata rohani orang-orang yang sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Tuhan bekerja di dalam engkau dan saya percaya ketika Tuhan bekerja tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan untuk terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Mari berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, engkau bekerja terus dalam kehidupan kami. Menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kedaulatan-Mu. Engkau bekerja di dalam kami dan melalui kami. Kami menjadi terang dunia. Ajarkan kami prinsip-prinsip firman-Mu Tuhan. Sehingga kami mengerti dan memahami apa yang engkau maksud. Sehingga kami benar-benar menjadi terang dunia yang sama seperti ketika Yesus Kristus hidup di dunia ini menjadi terang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Dan Kau bekerja lebih lanjut lagi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Haleluya.